Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek UTS basis data lanjut, yaitu sebuah database untuk sistem informasi akademik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 13 kelas PSTIB. Saya Nabila Chairunisa dengan NPM 2315061022. Saya Anggriani Lutfia Ratu dengan NPM 2315061058. Nama saya Najwa Aprisda Ramdhani dengan NPM 2315061086. Baiklah, yang pertama mengenai latar belakang. Jadi, sistem informasi akademik ini dikembangkan untuk mengatasi kendala proses manual seperti keterlambatan pengolahan data dan kesalahan pencatatan. Melalui sistem berbasis database yang terpusat dan digital, seluruh data akademik dapat tersimpan dan terhubung secara efisien. Penerapan CDM, PDM, dan SQL ini bertujuan untuk membuat pengelolaan KRS, nilai, dan laporan akademik ini menjadi lebih cepat serta mudah diakses oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, itu bagaimana merancang struktur database yang efisien dan terintegrasi, termasuk CDM untuk menggambarkan entitas dan relasi utama, serta PDM yang detail dengan tipe data, primary key, foreign key, dan constraint, agar siap diimplementasikan di PostgreSQL. Yang kedua, itu bagaimana mengatur relasi antar entitas agar sistemnya itu berjalan relasional, saling terhubung, dan mendukung integrasi lintas modul akademik. Yang ketiga, itu bagaimana menerapkan indeks dan constraint untuk menjaga integritas data sekaligus meningkatkan performa query. Dan yang terakhir, itu bagaimana menyiapkan data uji untuk menguji fungsi CRUD atau create, read, update, dan delete untuk memastikan sistem berjalan sesuai rancangan. Selanjutnya mengenai CDM. Jadi, sistem informasi akademik ini memiliki total 47 tabel. CDM ini, yaitu konseptual data model, itu menggambarkan keseluruhan struktur data secara konseptual. CDM ini menampilkan seluruh entitas utama serta tabel-tabel pendukung lain yang saling terhubung untuk membentuk alur proses akademik yang lengkap. Dalam CDM, setiap entitas itu masih digambarkan pada level konsep, yang berarti menunjukkan hubungan antar entitas, kardinalitas, dan struktur umum data tanpa menentukan detail implementasi fisiknya. Kemudian ini untuk PDM-nya, Physical Data Model. Nah, pada PDM ini, CDM-nya itu telah diterjemahkan menjadi bentuk tabel fisik lengkap dengan tipe data, primary key, foreign key, dan juga aturan integritas relasionalnya. Di PDM ini, setiap tabel sudah dirancang sesuai kebutuhan penyimpanan di database, baik dari detail kolom, panjang data, hubungan antar tabel, dan juga mekanisme referensial yang lebih teknis. Dan dapat dikatakan bahwa PDM ini menjadi gambaran akhir yang siap diimplementasikan langsung ke dalam sistem basis data untuk menjalankan seluruh fungsi pada sistem informasi akademik ini. Selanjutnya mengenai query tabel utama. Yang pertama ada tabel users. Tabel users ini digunakan untuk menyimpan informasi akun pengguna yang dipakai untuk proses autentikasi dan penentuan hak akses dalam sistem. Terdapat atribut user ID yang menjadi primary key, kemudian ada atribut role ID yang menjadi foreign key dari tabel rows, kemudian ada status ID yang menjadi foreign key dari tabel status user, kemudian ada atribut username sebagai identitas unik untuk login, lalu ada password untuk menyimpan kata sandi, dan yang terakhir ada created at untuk mencatat waktu pembuatan akunnya. Tabel ini berelasi dengan tabel roles. Relasinya itu many to one, yang berarti banyak user dapat memiliki role yang sama. Kemudian berelasi dengan tabel status user. Relasinya itu many to one, yang berarti banyak user bisa memiliki status yang sama. Lalu ada relasi one to one opsional ke tabel dosen dan mahasiswa, yang berarti satu user dapat terhubung ke satu dosen atau mahasiswa, tapi sifatnya tidak wajib. Kemudian berelasi one to many dengan tabel berita pengumuman dan log aktivitas, yang berarti satu user dapat menulis banyak berita dan menghasilkan banyak catatan aktivitas. Kemudian di sini terdapat 4 indeks yang dibuat. Yang pertama ada indeks user username yang digunakan untuk mencari users berdasarkan username. Kemudian indeks users role ID yang digunakan untuk mencari users berdasarkan role ID. Kemudian ada indeks user status ID yang digunakan untuk mencari user berdasarkan status ID. Dan yang terakhir ada indeks users username role yang digunakan untuk mencari users berdasarkan username dan juga role ID. Yang kedua, terdapat tabel fakultas. Tabel fakultas ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai fakultas yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama, itu ada atribut ID fakultas yang menjadi primary key-nya. Kemudian ada kode fakultas yang berisi kode unik setiap fakultas.
Kemudian ada atribut nama fakultas yang berisi nama lengkap setiap fakultas. Kemudian ada indeks yang dibuat dengan nama indeks fakultas nama, yang berarti pencarian fakultas berdasarkan nama fakultasnya. Yang ketiga ada tabel prodi. Tabel prodi ini digunakan untuk menyimpan informasi program studi yang ada di perguruan tinggi. Pertama, terdapat atribut ID prodi yang menjadi primary key-nya, kemudian ada jenjang ID yang menjadi foreign key dari tabel jenjang, kemudian ada ID fakultas yang menjadi foreign key dari tabel fakultas. Di sini juga terdapat atribut kode prodi sebagai kode unik tiap-tiap program studi, dan juga ada nama prodi untuk menyimpan nama lengkap program studinya. Tabel ini berelasi dengan tabel jenjang, relasinya itu many to one, yang berarti banyak program studi dapat berada pada jenjang pendidikan yang sama. Dia juga berelasi dengan tabel fakultas, relasinya itu many to one, yang berarti banyak prodi dapat berada dalam satu fakultas. Kemudian berelasi one to many dengan tabel kurikulum, dosen prodi, mahasiswa, dan juga mata kuliah. Yang berarti satu program studi ini dapat memiliki banyak kurikulum, banyak dosen yang bertugas, banyak mahasiswa yang terdaftar, dan banyak juga mata kuliah yang ditawarkan. Dan untuk indeks, ini ada 3 indeks. Yang pertama indeks prodi fakultas, yang berarti mencari prodi berdasarkan ID fakultas. Kemudian ada indeks prodi jenjang, yang berarti mencari prodi berdasarkan jenjang ID. Dan yang terakhir ada indeks prodi fakultas jenjang, yang berarti mencari prodi berdasarkan ID fakultas dan juga jenjangnya. Yang keempat ada tabel kurikulum. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi kurikulum yang berlaku pada setiap program studinya. Yang pertama ada atribut ID kurikulum sebagai primary key. Kemudian ada atribut ID prodi yang menjadi foreign key dari tabel prodi. Kemudian ada status ID yang menjadi foreign key dari tabel status kurikulum. Kemudian di sini juga terdapat atribut tahun berlaku yang digunakan untuk kapan berlakunya tahun kurikulum tersebut. Kemudian ada nama kurikulum yang digunakan untuk menyimpan nama kurikulumnya. Dan untuk relasi, tabel ini berelasi dengan tabel prodi, relasinya itu many to one, yang berarti banyak kurikulum dapat dimiliki oleh satu program studi, terutama pada tahun yang berbeda. Kemudian terdapat relasi dengan tabel status kurikulum, relasinya itu many to one, yang berarti banyak kurikulum dapat memiliki status yang sama. Kemudian memiliki relasi dengan tabel mata kuliah, relasinya itu one to many optional, yang berarti satu kurikulum ini dapat memiliki banyak mata kuliah. Namun sifatnya tidak wajib karena beberapa mata kuliah itu tidak selalu terikat pada kurikulum tertentu. Dan untuk indeks yang dibuat pada tabel ini ada 2 indeks. Yang pertama indeks kurikulum prodi tahun. Jadi pencariannya itu kurikulumnya berdasarkan ID prodi dan tahun berlakunya. Kemudian ada indeks kurikulum status ID yang digunakan untuk mencari kurikulum berdasarkan status ID-nya. Yang kelima ada tabel dosen. Tabel dosen ini digunakan untuk menyimpan informasi lengkap mengenai dosen yang mengajar. Yang pertama terdapat ID dosen sebagai primary key-nya, kemudian ada atribut JKID yang menjadi foreign key dari tabel jenis kelamin, kemudian ada status ID yang menjadi foreign key dari tabel status dosen, dan juga ada user ID yang menjadi foreign key dari tabel users. Kemudian ada atribut NIDN yang akan menyimpan nomor induk dosen nasional, yang mana sifatnya ini unik. Kemudian ada nama dosen untuk menyimpan nama lengkap dosennya. Kemudian ada atribut gelar, atribut email, dan juga atribut nomor HP. Dan untuk relasi, tabel ini berelasi dengan tabel jenis kelamin dengan relasinya itu many to one, yang berarti banyak dosen dapat memiliki jenis kelamin yang sama. Dia juga berelasi dengan tabel status dosen, relasinya itu many to one, yang berarti banyak dosen dapat memiliki status yang sama. Kemudian dengan tabel users itu relasinya one to one optional, yang berarti seorang dosen ini bisa memiliki akun login, namun sifatnya tidak wajib. Kemudian berelasi one to many dengan beberapa tabel seperti tabel dosen prodi, kelas, dosen wali, dan juga tugas akhir. Yang mana ini menunjukkan bahwa satu dosen dapat mengampu banyak kelas, membimbing banyak mahasiswa, serta membimbing banyak tugas akhir. Untuk indeks, terdapat 2 indeks. Yang pertama, indeks dosen status ID, yang berarti mencari dosen berdasarkan status ID-nya. Dan yang kedua, itu adalah indeks dosen JKID, yang berarti mencari dosen berdasarkan JKID-nya atau jenis kelaminnya. Kemudian, yang keenam ada tabel status dosen prodi. Tabel status dosen prodi ini digunakan untuk menyimpan status penugasan dosen pada suatu program studi. Seperti apakah dosen tersebut bertugas pada prodi utama atau prodi tambahan. Di sini untuk atributnya itu ada ID status sebagai primary key dan juga ada nama status yang akan diisi dengan statusnya, apakah prodi utama atau prodi tambahan. Kemudian yang ketujuh ada tabel dosen prodi.
Tabel dosen prodi ini digunakan untuk menyimpan data penugasan dosen pada program studi tertentu. Yang pertama, ada atribut ID dosen prodi itu sebagai primary key, kemudian ada atribut ID dosen itu foreign key dari tabel dosen, kemudian ada ID prodi itu foreign key dari tabel prodi, dan juga ada status ID itu foreign key dari tabel status dosen prodi. Yang mana untuk ID dosen dan ID prodinya ini unik. Kemudian di sini terdapat 3 indeks yang dibuat. Yang pertama itu ada indeks dosen prodi dosen yang berarti mencari dosen prodi berdasarkan ID dosennya. Kemudian ada indeks dosen prodi prodi yang berarti mencari dosen prodi berdasarkan ID prodinya. Dan yang terakhir ada indeks dosen prodi status yang berarti mencari dosen prodi berdasarkan status ID-nya. Kemudian yang kedelapan itu ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini digunakan untuk menyimpan informasi lengkap mengenai mahasiswanya. Yang pertama itu ada atribut ID mahasiswa sebagai primary key, kemudian ada beberapa foreign key. Yang pertama itu JKID, foreign key dari tabel jenis kelamin, kemudian ada jenis mahasiswa ID, foreign key dari tabel jenis mahasiswa ref, kemudian ada status akademik ID, itu foreign key dari tabel status akademik ref, kemudian ada ID prodi, itu foreign key dari tabel prodi, kemudian ada user ID, itu foreign key dari tabel user. Kemudian di sini ada atribut NIM yang sifatnya unik, itu sebagai identitas resmi mahasiswanya. Kemudian ada atribut email, lalu ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan juga angkatan. Dan untuk relasinya, tabel ini berelasi dengan jenis kelamin, itu sifatnya many to one, yang berarti banyak mahasiswa dapat memiliki jenis kelamin yang sama. Kemudian dia berelasi dengan tabel jenis mahasiswa ref, itu dengan relasinya itu many to one, yang berarti banyak mahasiswa dapat memiliki jenis kategori mahasiswa yang sama. Kemudian berelasi dengan tabel status akademik ref, itu relasinya many to one, yang berarti banyak mahasiswa dapat memiliki status akademik yang sama. Kemudian dengan tabel eh, prodi, itu relasinya many to one, yang artinya banyak mahasiswa dapat terdaftar pada satu prodi yang sama. Kemudian dia relasi dengan tabel users, relasinya itu one to one optional, yang berarti seorang mahasiswa ini dapat memiliki satu akun login, namun sifatnya tidak wajib. Kemudian dia juga berelasi dengan tabel KRS, absensi, pembayaran, cuti akademik, yang mana relasinya itu many to one. Kemudian dengan tabel transkrip, dosen wali, dan tugas akhir itu relasinya one to one. Kemudian di sini terdapat beberapa indeks yang dibuat, ada 4. Yang pertama itu ada indeks prodi MHS, yang mana mencari data mahasiswa berdasarkan ID prodinya. Kemudian indeks angkatan, yang berarti mencari mahasiswa berdasarkan angkatannya. Kemudian ada indeks jenis MHS, itu yang berarti mencari mahasiswa berdasarkan jenis mahasiswa ID-nya. Dan yang terakhir ada indeks status akademik, yang mana mencari mahasiswa berdasarkan status akademik ID-nya. Kemudian yang kedelapan ada tabel kelas. Tabel kelas ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai kelas perkuliahan yang berlangsung pada periode atau tahun akademik tertentu. Yang pertama di sini ada atribut ID kelas sebagai primary key, kemudian ada ID MK itu foreign key dari tabel mata kuliah, kemudian ada ID dosen itu foreign key dari tabel dosen, kemudian ada ID tahun itu foreign key dari tabel tahun akademik, kemudian ada ID ruangan itu foreign key dari tabel ruangan, ada ID hari itu foreign key dari tabel hari ref. Kemudian ada atribut jam mulai dan jam selesai. Dan untuk relasi, tabel ini berelasi dengan tabel mata kuliah. Relasinya itu many to one, yang berarti banyak kelas dapat mengajar mata kuliah yang sama. Kemudian dia juga berelasi dengan tabel dosen. Kardinalitasnya itu many to one, yang berarti banyak kelas dapat diampu oleh dosen yang sama. Kemudian dia berelasi dengan tabel tahun akademik. Relasinya itu many to one, yang berarti bahwa setiap kelas ini hanya dibuka pada satu tahun akademik tertentu. Kemudian dia ini berelasi juga dengan tabel ruangan, many to one juga, yang berarti satu ruangan ini dapat digunakan oleh banyak kelas. Lalu dia juga berelasi dengan tabel hari ref, many to one juga, yang berarti setiap kelas ini dijadwalkan pada satu hari tertentu. Kemudian dia juga berelasi dengan tabel jadwal ujian, KRS, dan juga absensi. Yang mana semuanya itu relasinya itu one to many, yang berarti satu kelas dapat memiliki banyak jadwal ujian, banyak pengambilan KRS, dan juga banyak data absensi. Kemudian di sini ada beberapa indeks yang dibuat, ada 5. Yang pertama itu indeks kelas MK, yang berarti mencari data kelas berdasarkan ID MK-nya. Kemudian ada indeks kelas dosen, yang berarti mencari kelas berdasarkan ID dosennya. Kemudian ada indeks kelas tahun, yang berarti mencari data kelas berdasarkan ID tahunnya. Kemudian ada indeks kelas ruangan, yang berarti mencari kelas berdasarkan ID ruangannya. Kemudian ada indeks kelas hari, yang berarti mencari data kelas berdasarkan ID harinya. Kemudian yang ke-10 ada tabel mata kuliah.
Tabel mata kuliah ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai mata kuliah yang ditawarkan oleh suatu program studi. Yang pertama ada atribut IDMK, ini merupakan primary key-nya. Kemudian ada atribut foreign key, itu ada ID Prodi dari foreign key tabel Prodi, kemudian ada ID kurikulum, itu foreign key dari tabel kurikulum, dan juga ada jenis MKID, itu foreign key dari tabel jenis MKREF. Kemudian ada juga ada juga atribut kode MK sebagai kode unik tiap-tiap mata kuliah. Kemudian ada nama MK itu untuk menyimpan nama lengkap mata kuliahnya. Kemudian ada SKS dan semester yang akan mencatat jumlah beban studi dan juga semester pengambilan mata kuliahnya. Dan untuk relasinya, dia ini berelasi dengan tabel prodi, relasinya itu many to one, jadi banyak mata kuliah itu dapat ditawarkan oleh satu program studi. Kemudian dia juga relasi dengan tabel kurikulum, itu many to one, itu berarti sebuah mata kuliah ini dapat mengikuti kurikulum tertentu namun sifatnya tidak wajib. Kemudian dia relasi dengan tabel jenis MKREF, itu relasinya many to one, yang berarti banyak mata kuliah dapat memiliki jenis yang sama seperti wajib atau pilihan. Kemudian dia juga berelasi dengan tabel prasyarat melalui dua relasi one to many, yaitu dia ada relasi mata kuliah itu membutuhkan prasyarat tertentu dan juga mata kuliah ini menjadi prasyarat bagi mata kuliah lainnya. Dan dia juga berelasi dengan tabel kelas one to many, yang berarti satu mata kuliah ini dapat diajarkan di banyak kelas. Kemudian di sini terdapat beberapa indeks, ada tiga indeks. Yang pertama indeks MK Prodi, jadi dia mencari mata kuliah berdasarkan ID Prodinya. Kemudian ada indeks MK Kurikulum, yang berarti mencari mata kuliah berdasarkan ID kurikulumnya. Kemudian ada indeks MK Jenis, yang berarti mencari mata kuliah berdasarkan jenis MK ID-nya. Kemudian yang ke-11 ada tabel dosen wali. Tabel dosen wali ini digunakan untuk menyimpan hubungan pembimbing antara dosen wali dengan mahasiswa. Bisa dikatakan pembimbing akademiknya. Yang pertama ini ada atribut ID wali sebagai primary key-nya. Kemudian ada ID dosen, itu foreign key dari tabel dosen. Lalu ada ID mahasiswa, itu foreign key dari tabel mahasiswa. Kemudian ada aturan on delete cascade. Ini berarti ketika data mahasiswa tersebut dihapus, maka data pembimbingnya itu akan ikut terhapus seperti itu. Kemudian di sini untuk relasinya, dia berelasi dengan tabel dosen, many to one, yang berarti banyak mahasiswa bisa dibimbing oleh satu dosen wali. Kemudian dia juga berelasi dengan tabel mahasiswa, relasinya itu one one, yang berarti satu mahasiswa hanya dapat memiliki satu dosen wali. Dan untuk indeks ini ada satu indeks yaitu indeks wali dosen yang berarti mencari dosen wali berdasarkan ID dosennya. Kemudian tabel ke-12 yaitu tabel prasyarat. Tabel prasyarat ini digunakan untuk menyimpan data hubungan prasyarat antar mata kuliah, yaitu untuk menentukan mata kuliah apa saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mahasiswa tersebut dapat mengambil mata kuliah tertentu, mata kuliah berikutnya seperti itu. Di sini ada atribut ID prasyarat sebagai primary key-nya, kemudian ada ID MK itu foreign key dari tabel mata kuliah, kemudian ada ID MK prasyarat ini foreign key dari tabel mata kuliah, kemudian ada on delete cascade itu jadi nanti apabila mata kuliahnya ini dihapus, maka yang prasyaratnya juga akan ikut terhapus. Kemudian ada yang bersifat unik untuk IDMK dan juga IDMK prasyaratnya. Dan untuk relasi, tabel ini berelasi dengan tabel mata kuliah. Relasinya itu many to one, yang berarti satu mata kuliah ini dapat memiliki banyak prasyarat. Kemudian dia juga berelasi dengan eh, tabel mata kuliah. Relasinya itu many to one, yang berarti satu mata kuliah dapat menjadi prasyarat bagi banyak mata kuliah lainnya. Kemudian untuk indeks, ini terdapat dua indeks. Yang pertama ID prasyarat MK, yang berarti mencari data prasyarat itu berdasarkan ID MK-nya. Dan yang kedua itu indeks prasyarat MKREF, yang berarti mencari prasyarat berdasarkan ID MK prasyaratnya. Kemudian yang ke-13 ada tabel ruangan. Tabel ruangan ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai ruangan yang digunakan untuk kegiatan baik perkuliahan maupun ujian. Yang pertama ada ID ruangan sebagai primary key-nya, kemudian ada kode ruangan yang menyimpan kode-kode tiap-tiap ruangan. Kemudian ada nama ruangan yang akan menyimpan nama di tiap-tiap ruangan. Kemudian ada kapasitas, ini untuk menyimpan jumlah maksimal mahasiswa yang dapat ditampung di ruangan tersebut. Untuk relasi, dia berelasi dengan tabel kelas. Relasinya itu one to many, yang berarti satu ruangan ini dapat digunakan untuk banyak kelas. Kemudian dia relasi dengan tabel jadwal ujian one to many,
yang berarti satu ruangan ini dapat dipakai untuk banyak jadwal ujian. Kemudian untuk indeks ini ada satu indeks, yaitu indeks ruangan nama, yang mana mencari data ruangan berdasarkan nama ruangannya. Kemudian yang ke-14 ada tabel jadwal ujian. Tabel jadwal ujian ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai jadwal pelaksanaan ujian pada setiap kelasnya. Yang pertama ada atribut ID ujian, itu sebagai primary key. Kemudian terdapat atribut ID kelas yang menjadi foreign key dari tabel kelas. Kemudian ada atribut ID jenis ujian yang menjadi foreign key dari tabel jenis ujian ref. Kemudian di sini juga terdapat atribut yang akan menyimpan keterangan jadwal ujian seperti ada tanggal, ada jam mulai, jam selesai, dan juga di sini ada atribut ID ruangan itu foreign key dari tabel ruangan. Untuk relasi, tabel ini berelasi dengan tabel kelas many to one yang berarti bahwa satu kelas ini dapat memiliki lebih dari satu jadwal ujian. Kemudian relasi dengan tabel jenis huruf jenis ujian ref itu many to one itu berarti banyak jadwal ujian dapat memiliki jenis ujian yang sama. Kemudian dia berelasi dengan tabel ruangan itu many to one, artinya satu ruangan ini dapat dipakai untuk banyak jadwal ujian. Di sini terdapat beberapa indeks, ada 4. Yang pertama itu indeks ujian kelas yang berarti mencari jadwal ujian berdasarkan ID kelas. Kemudian ada indeks ujian jenis yang berarti mencari jadwal ujian berdasarkan ID jenis ujiannya. Kemudian ada indeks ujian tanggal, itu mencari jadwal ujian berdasarkan tanggal. Dan terakhir ada indeks ujian ruangan yang berarti mencari jadwal ujian berdasarkan ID ruangannya. Kemudian yang ke-15 ada tabel tahun akademik. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data periode tahun akademik beserta informasi semesternya. Di sini terdapat atribut ID tahun sebagai primary key-nya. Kemudian ada atribut semester ID, itu foreign key dari tabel semester ref. Kemudian ada status ID, itu foreign key dari tabel status TRF. Kemudian dia juga menyimpan tahunnya. Lalu untuk relasi, tabel ini berelasi dengan tabel semester ref. Relasinya itu many to one, yang berarti banyak data tahun akademik dapat berada pada semester yang sama. Kemudian dia relasi juga dengan tabel status TRF, itu relasinya many to one, yang berarti banyak tahun akademik memiliki status yang sama. Kemudian dia juga berelasi dengan tabel kelas, pembayaran, dan cuti akademik. Relasinya itu one to many, yang berarti satu periode tahun akademik itu dapat memiliki banyak kelas yang dibuka, kemudian banyak transaksi pembayaran, dan juga banyak pengajuan cuti. Kemudian, untuk indeksnya itu ada 2 indeks. Yang pertama, indeks TA semester yang berarti mencari tahun akademik berdasarkan ID semesternya. Dan yang kedua itu indeks TA status ID yang berarti mencari tahun akademik berdasarkan status ID-nya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas query tabel akademik. Untuk tabel akademik sendiri, di sini terdapat 6 tabel, yaitu ada tabel KRS, tabel komponen nilai, tabel absensi, tabel transkrip, dan juga tabel tugas akhir. Untuk tabel KRS sendiri, digunakan untuk menyimpan data pengambilan kelas atau mata kuliah oleh mahasiswa setiap semester. Terdapat atribut ID KRS yang menjadi primary key pada tabel ini, kemudian terdapat atribut ID mahasiswa yang menjadi foreign key dari tabel mahasiswa, dan atribut ID kelas yang menjadi foreign key dari tabel kelas lain. Selain itu, terdapat atribut tanggal pengisian yang mencatat waktu pengisian KRS, serta atribut status ID yang menjadi foreign key dari tabel status KRS Ref untuk menentukan status KRS. Untuk relasinya sendiri, tabel KRS ini berelasi dengan tabel mahasiswa dengan nama relasi itu many to one, yang berarti banyak KRS itu dapat dimiliki oleh mahasiswa yang sama. Tabel juga berelasi dengan tabel kelas dengan relasi many to one, yang berarti banyak mahasiswa itu dapat mengambil kelas yang sama. Kemudian terdapat relasi many to one dengan tabel status KRS Ref, yang berarti banyak KRS itu dapat memiliki status yang sama. Kemudian, tabel KRS ini juga berelasi one to many dengan tabel komponen nilai, yang berarti satu KRS dapat memiliki banyak komponen nilai, dan yang terakhir relasi one to one dengan tabel nilai, yang berarti setiap KRS memiliki satu nilai akhir. Untuk indeksnya sendiri, ada indeks KRS mahasiswa yang dibuat untuk mempercepat pencarian berdasarkan mahasiswa, indeks KRS kelas untuk mempercepat pencarian berdasarkan kelas, serta indeks KRS status untuk mempercepat pencarian berdasarkan status KRS. Yang kedua, ada tabel komponen nilai. Tabel komponen nilai ini digunakan untuk menyimpan detail komponen penilaian dari setiap KRS mahasiswa, seperti nilai UTS, UAS, tugas, maupun komponen lainnya. Lalu terdapat atribut ID komponen yang menjadi primary key pada tabel ini, lalu ada atribut ID KRS yang menjadi foreign key dari tabel KRS, serta atribut ID jenis komponen yang menjadi foreign key dari tabel jenis komponen ref. Lalu juga ada atribut nilai yang menyimpan nilai komponen dan atribut bobot persen yang menentukan persentase bobot komponen terhadap nilai akhir.
Untuk relasinya, tabel komponen nilai ini berelasi dengan tabel KRS dengan relasi many to one, yang berarti satu KRS itu dapat memiliki banyak komponen nilai. Tabel komponen nilai juga berelasi dengan tabel jenis komponen ref dengan relasi many to one, yang berarti banyak komponen itu dapat memiliki jenis yang sama, seperti UAS, UTS, ataupun tugas. Lalu untuk indeksnya sendiri ada indeks kom KRS yang dibuat untuk mempercepat pencarian komponen nilai berdasarkan KRS, dan indeks kom jenis yang dibuat untuk mempercepat pencarian berdasarkan jenis komponen. Lalu yang ketiga ada tabel nilai. Tabel nilai sendiri ini digunakan untuk menyimpan nilai akhir dari setiap KRS mahasiswa. Terdapat atribut ID nilai yang menjadi primary key pada tabel ini, lalu juga ada atribut ID KRS yang menjadi foreign key dari tabel KRS, sekaligus bersifat unik, yang di mana unik itu memastikan bahwa setiap KRS hanya memiliki satu nilai akhir. Lalu juga terdapat atribut nilai angka yang menyimpan nilai akhir dalam bentuk angka, atribut ID nilai huruf yang menjadi foreign key dari tabel nilai huruf ref untuk menyimpan nilai akhir dalam bentuk huruf. Untuk relasi tabel nilai, tabel ini berelasi dengan tabel KRS dengan relasi one to one, yang berarti satu KRS itu hanya memiliki satu entry nilai akhir, dan satu entry nilai hanya milik satu KRS. Lalu juga ada relasi dengan tabel nilai huruf ref dengan relasi many to one, opsional, yang berarti banyak nilai akhir itu dapat memiliki nilai huruf yang sama, namun sifatnya opsional karena nilai huruf bisa saja belum dikonversikan. Untuk indeksnya sendiri, ada indeks nilai angka yang dibuat untuk mempercepat pencarian atau pengurutan berdasarkan nilai angka, dan juga ada indeks nilai huruf yang dibuat untuk mempercepat pencarian berdasarkan nilai huruf. Selanjutnya di sini ada tabel absensi. Tabel absensi ini digunakan untuk mencatat kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan kelas. Terdapat atribut ID absensi yang menjadi primary key pada tabel, kemudian terdapat atribut ID kelas yang menjadi foreign key dari tabel kelas, serta atribut ID mahasiswa yang menjadi foreign key dari tabel mahasiswa. Lalu juga ada atribut pertemuan ke yang menandai pertemuan keberapa absensi dicatat, atribut tanggal yang menyimpan tanggal pertemuan, dan atribut ID status absen yang menjadi foreign key dari tabel status absen draft untuk menentukan status kehadiran seperti hadir, izin, sakit, ataupun alfa. Untuk relasi tabel absensi berelasi dengan tabel kelas dengan relasi many to one, yang berarti banyak data absensi juga dapat tercatat dalam satu kelas. Tabel ini berelasi juga dengan tabel mahasiswa dengan nama relasi many to one, yang berarti satu mahasiswa itu dapat memiliki banyak catatan absensi. Lalu juga berelasi dengan tabel status absen ref dengan relasi many to one, yang berarti banyak absensi itu dapat memiliki status kehadiran yang sama. Untuk indeksnya sendiri, ada indeks absensi mahasiswa yang dibuat untuk mempercepat pencarian berdasarkan mahasiswa, indeks absensi kelas mempercepat pencarian berdasarkan kelas, dan indeks absensi status untuk mempercepat pencarian berdasarkan status kehadiran. Dan yang terakhir ada indeks absensi pertemuan untuk mempercepat pencarian berdasarkan nomor pertemuan. Dan yang kelima ada tabel transkrip. Tabel transkrip ini digunakan untuk menyimpan rekap nilai akhir mahasiswa selama masa studi, termasuk total SKS yang telah diselesaikan dan IPK. Terdapat atribut ID transkrip yang menjadi primary key pada tabel, kemudian ada atribut ID mahasiswa yang menjadi foreign key dari tabel dan bersifat unik sehingga setiap mahasiswa itu hanya memiliki satu transkrip. Lalu juga ada atribut total SKS yang menyimpan jumlah SKS yang sudah ditempuh, lalu juga ada atribut IPK yang menyimpan nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Untuk relasi transkrip, jadi tabel ini tuh berelasi dengan tabel mahasiswa dengan relasi one to one, yang berarti satu mahasiswa itu hanya memiliki satu transkrip dan satu transkrip hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Untuk indeksnya sendiri, ada indeks transkrip IPK yang dibuat untuk mempercepat pencarian atau pengurutan berdasarkan nilai IPK, lalu juga ada indeks transkrip SKS yang digunakan untuk mempercepat pencarian berdasarkan total SKS mahasiswa. Dan yang terakhir, ada tabel tugas akhir. Nah, tabel tugas akhir ini digunakan untuk menyimpan informasi tugas akhir mahasiswa, seperti judul, pembimbing, hingga status proses tugas akhir. Di mana pada tabel ini terdapat atribut ID TA yang menjadi primary key pada tabel ini, kemudian terdapat atribut ID mahasiswa yang menjadi foreign key dari tabel mahasiswa, lalu terdapat atribut ID pembimbing 1 dan ID pembimbing 2 yang menjadi foreign key dari tabel dosen sebagai pembimbing utama dan pembimbing kedua, lalu juga ada atribut ID status yang merupakan foreign key dari tabel status TA akhir ref, serta atribut lain seperti judul tugas akhir, tanggal pengajuan, dan juga tanggal sidangnya. Untuk relasi dari tabel tugas akhir, relasinya ini berelasi dengan tabel mahasiswa, yang di mana nama relasinya one to one, yang berarti satu mahasiswa itu hanya memiliki satu tugas akhir. Kemudian, berelasi juga dengan tabel dosen sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2 dengan relasi many to one, yang berarti banyak tugas akhir itu dapat dibimbing oleh dosen yang sama. Dan, yang terakhir berelasi dengan tabel status TA akhir ref dengan relasi many to one, yang berarti banyak tugas akhir ini bisa memiliki status yang sama. Untuk indeksnya sendiri ada, indeks TA pembimbing 1, indeks TA pembimbing 2, dan indeks TA status yang dibuat untuk mempercepat proses pencarian berdasarkan pembimbing utama, pembimbing kedua, dan juga status tugas akhir. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan query tabel transaksi, yang dimana untuk tabel transaksi itu ada dua, ada tabel pembayaran dan juga tabel cuti akademik. Untuk tabel pembayaran sendiri, itu digunakan untuk menyimpan data transaksi pembayaran mahasiswa, seperti UKT, biaya registrasi, dan pembayaran akademik lainnya. Lalu terdapat atribut ID pembayaran yang menjadi primary key pada tabel ini, kemudian terdapat atribut ID mahasiswa yang menjadi foreign key dari tabel mahasiswa, serta atribut ID tahun dan ID jenis pembayaran yang menjadi foreign key dari tabel tahun akademik dan jenis pembayaran ref. Selain itu, terdapat atribut nominal yang menyimpan jumlah pembayaran, tanggal bayar, sebagai transaksi, dan ID status yang menjadi foreign key dari tabel status bayar ref.
Untuk relasinya sendiri, tabel ini berelasi dengan tabel mahasiswa dengan relasi many to one, yang berarti banyak transaksi pembayaran dapat dilakukan oleh mahasiswa yang sama. Kemudian berelasi dengan tabel tahun akademik juga dengan relasi many to one, yang berarti satu periode tahun akademik dapat digunakan oleh banyak pembayaran. Selanjutnya berelasi dengan tabel jenis pembayaran ref dengan relasi many to one yang menunjukkan bahwa banyak pembayaran bisa memiliki jenis yang sama. Dan terakhir berelasi dengan tabel status bayar ref yang relasinya many to one, artinya banyak transaksi yang bisa memiliki status pembayaran yang sama. Untuk indeksnya sendiri, yang pertama ada indeks bayar mahasiswa, indeks bayar tahun, indeks bayar jenis, dan indeks bayar status yang dibuat untuk mempercepat pencarian berdasarkan mahasiswa, tahun akademik, jenis pembayaran, dan juga status pembayaran. Dan yang kedua yaitu tabel cuti akademik. Tabel cuti akademik ini digunakan untuk menyimpan data pengajuan cuti akademik mahasiswa pada periode tertentu. Terdapat atribut ID cuti yang menjadi primary key pada tabel ini, kemudian terdapat atribut ID mahasiswa yang menjadi foreign key dari tabel mahasiswa, serta atribut ID tahun yang menjadi foreign key dari tabel tahun akademik. Lalu juga terdapat atribut tanggal pengajuan yang mencatat tanggal pengajuan, alasan sebagai keterangan cuti, dan ID status yang menjadi foreign key dari tabel status cuti ref. Untuk relasi dari tabel ini, tabel cuti akademik ini berelasi dengan tabel mahasiswa dengan relasi many to one, yang berarti satu mahasiswa itu dapat melakukan banyak pengajuan cuti di periode yang berbeda. Kemudian berelasi dengan tabel tahun akademik dengan relasi many to one, yang berarti banyak pengajuan cuti dapat berada dalam periode tahun akademik yang sama. Dan yang terakhir berelasi dengan tabel status cuti ref dengan relasi many to one, yang berarti banyak pengajuan cuti itu dapat memiliki status yang sama seperti diajukan, disetujui, ataupun ditolak. Lalu indeksnya itu ada indeks cuti status yang dibuat untuk mempercepat proses pencarian berdasarkan status cuti. Di sini saya akan menjelaskan query tabel pendukung. Yang pertama yaitu ada tabel roles. Tabel roles ini digunakan untuk menyimpan daftar peran atau hak akses pengguna dalam sistem, yang mana terdapat atribut role ID yang menjadi primary key pada tabel ini. Kemudian terdapat atribut role name yang berfungsi menyimpan nama role seperti admin, dosen, atau mahasiswa yang bersifat unik dan juga wajib diisi. Tidak terdapat foreign key pada tabel ini karena tabel roles menjadi referensi utama bagi tabel lain. Kemudian relasi tabel ini berisi dengan tabel user yang nama relasinya yaitu one to many, yang berarti satu role dapat dimiliki oleh banyak user. Namun, setiap user hanya memiliki satu role. Relasi ini dihubungkan melalui kolom role ID pada tabel user yang mereferensikan role ID pada tabel roles. Kemudian terdapat indeks pada kolom role name yang dibuat untuk memastikan pencarian role lebih cepat sekaligus menjaga agar tidak ada duplikasi nama peran. Kemudian tabel user digunakan untuk menyimpan status akun pengguna dalam sistem seperti aktif dan juga non-aktif. Terdapat atribut status ID yang menjadi primary key pada tabel ini, kemudian terdapat atribut status name yang menyimpan nama status pengguna, yaitu bersifat unik dan juga wajib diisi. Tabel ini tidak memiliki foreign key karena menjadi referensi bagi tabel lain. Untuk relasinya, tabel ini juga berelasi dengan tabel user yang mana relasinya yaitu one to many, yang berarti satu status dapat dimiliki oleh banyak user, namun setiap user hanya memiliki satu status dalam satu waktu. Kemudian terdapat tabel jenjang yang digunakan untuk menyimpan data jenjang pendidikan yang tersedia di perguruan tinggi seperti D3, S1, S2, dan S3. Terdapat atribut ID jenjang yang menjadi primary key pada tabel ini. Kemudian terdapat atribut nama jenjang yang menyimpan nama atau singkatan jenjang pendidikan, kemudian bersifat unik dan juga wajib diisi. Lalu tabel ini tidak memiliki foreign key karena menjadi tabel referensi utama untuk jenjang pendidikan. Lalu untuk relasinya, tabel ini berelasi dengan tabel prodi yang mana relasinya yaitu one to many, yang berarti satu jenjang dapat dimiliki oleh banyak program studi, namun setiap program studi hanya berada pada satu jenjang saja. Relasinya dihubungkan melalui kolom jenjang ID pada tabel prodi yang mereferensikan ID jenjang pada tabel jenjang. Kemudian terdapat indeks pada kolom nama jenjang yang dibuat untuk mempercepat proses pencarian jenjang sekaligus memastikan tidak terjadi duplikasi nama jenjang. Selanjutnya terdapat tabel status kurikulum yang digunakan untuk menyimpan informasi status dari sebuah kurikulum, yang mana seperti aktif dan juga non-aktif. Terdapat atribut ID status yang menjadi primary key, kemudian terdapat nama status yang bersifat unik dan wajib diisi sebagai penanda nama status kurikulumnya. Kemudian untuk relasi tabel ini sendiri dengan tabel kurikulum, dengan relasinya one to many, kemudian berarti satu status dapat dimiliki oleh banyak kurikulum, namun setiap kurikulum hanya memiliki satu status. Kemudian indeksnya pada atribut nama status yang dibuat untuk memastikan bahwa setiap status bersifat unik dan mempercepat pada proses pencarian datanya. Selanjutnya untuk tabel jenis kelamin digunakan untuk menyimpan data jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan dan menjadi referensi bagi data dosen serta mahasiswa. Terdapat atribut ID JK yaitu jenis kelamin yang menjadi primary key. Lalu terdapat atribut nama JK yang bersifat unik dan wajib diisi untuk menyimpan kode jenis kelaminnya. Lalu untuk relasinya itu one to many, yang mana satu
satu jenis kelamin dapat dimiliki oleh banyak dosen maupun mahasiswa. Kemudian terdapat indeksnya pada atribut nama JK ini, yaitu dibuat untuk memastikan data jenis kelamin ini tidak duplikasi serta mempercepat proses pencarian. Lalu yaitu terdapat tabel status dosen yang digunakan untuk menyimpan status kepegawaian dosen seperti aktif dan juga nonaktif, aktif, cuti dan juga pensiun. Terdapat atribut ID status yang menjadi primary key, lalu terdapat atribut nama status yang bersifat unik dan juga wajib diisi untuk menyimpan nama status dosennya. Lalu untuk relasinya sendiri, yaitu dengan tabel dosen itu one to many, yang mana satu status dapat dimiliki oleh banyak dosen, namun setiap dosen hanya memiliki satu status. Kemudian terdapat indeksnya pada atribut nama status yang dibuat untuk menjaga keunikan nilai status dan mempercepat proses pencarian data. Lalu, tabel jenis mahasiswa ref itu digunakan untuk menyimpan status akademik mahasiswa seperti aktif, cuti, lulus, atau dropout, yang mana terdapat atribut ID status yang menjadi primary key, kemudian terdapat atribut nama status yang bersifat unik dan wajib diisi, lalu tabel ini tidak memiliki foreign key, namun menjadi referensi bagi tabel mahasiswa. Untuk relasinya sendiri dengan tabel mahasiswa yaitu one to many, yang berarti satu status akademik dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa, tetapi satu mahasiswa hanya dapat memiliki satu status akademik. Kemudian tabel jenis mata kuliah referensi digunakan untuk menyimpan jenis mata kuliah dalam sistem seperti wajib atau pilihan. Terdapat atribut ID yang menjadi primary key, kemudian terdapat eh, yang bersifat null dan juga unik. Lalu setiap jenis mata kuliah itu harus diisi dan tidak boleh ada duplikasi. Kemudian untuk relasinya sendiri dengan tabel mata kuliah yaitu one to many, yang berarti satu jenis mata kuliah dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa, dapat dimiliki oleh banyak mata kuliah, tetapi setiap mata kuliah hanya memiliki satu jenis saja. Relasinya dihubungkan melalui kode jenis mahasiswa, melalui kode jenis MKID pada tabel mata kuliah yang merujuk ke ID jenis pada tabel jenis MKRef. Kemudian tabel semester ref ini digunakan untuk menyimpan jenis semester dalam sistem, yaitu ganjil dan juga genap, yang mana akan menjadi referensi utama untuk menentukan periode semester pada tahun akademik. Terdapat atribut ID semester yang menjadi primary key, kemudian terdapat eh, atribut nama semester yang digunakan untuk menyimpan nama semester dan bersifat unik serta not null. Kemudian untuk relasinya dengan tabel tahun akademik, yaitu one to many, yang berarti satu jenis semester dapat digunakan oleh banyak tahun akademik. Sedangkan setiap tahun akademik hanya berada pada satu jenis semester saja. Kemudian terdapat tabel status TA yang mana digunakan untuk menyimpan status tahun akademik dalam sistem, yaitu aktif dan juga non-aktif. Sistem ini juga berfungsi untuk menentukan apakah suatu akademik akan sedang berlangsung atau sudah berakhir. Terdapat atribut ID status yang menjadi primary key, kemudian terdapat atribut nama status yang digunakan untuk menyimpan status tahun akademik dan bersifat unik dan juga not null. Untuk relasinya sendiri dengan tabel tahun akademik yaitu one to many, yang berarti satu status dapat digunakan oleh banyak tahun akademik, sedangkan em, setiap tahun akademik hanya memiliki satu status saja. Kemudian terdapat tabel hari referensi yang digunakan untuk menyimpan daftar hari dalam seminggu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, yang berfungsi sebagai referensi utama dalam penjadwalan kelas perkuliahan, yang mana terdapat atribut ID hari yang menjadi primary key, kemudian terdapat atribut nama hari yang digunakan untuk menyimpan nama hari dan bersifat unik serta not null, sehingga setiap hari harus diisi dan tidak boleh memiliki duplikasi data. Oke, selanjutnya yaitu terdapat tabel jenis ujian yang digunakan untuk menyimpan daftar jenis ujian dalam sistem, yaitu UTS dan juga UAS, yang menjadi dasar penyusunan jadwal ujian, yaitu antara lain atributnya yaitu ID jenis yang menjadi for ranking. Lalu untuk ID nama jenis itu digunakan untuk menyimpan jenis ujian dan bersifat unik serta not null. Relasinya dengan tabel jadwal yaitu one to many, di mana relasi ini menunjukkan bahwa satu jenis ujian dapat digunakan oleh banyak ujian, tetapi setiap jadwal ujian mengacu pada satu jenis ujian. Lalu terdapat tabel status KRS yang digunakan sebagai penyimpanan data referensi terkait status kartu rencana studi yang mencakup dua kondisi utama, yaitu diambil dan juga dibatalkan. Kemudian informasi pada tabel ini dipakai dalam proses penentuan apakah suatu mata kuliah masih terdaftar dalam KRS mahasiswa atau sudah tidak berlaku. Oke. Kemudian tabel jenis komponen
Ini digunakan sebagai penyimpanan dan referensi untuk berbagai jenis komponen penilaian yang dapat digunakan untuk perhitungan nilai akhir mahasiswa, yang mana komponennya mencakup UTS, UAS, tugas, kuis, praktek, dan kehadiran. Kemudian, tabel ini juga menjadi acuan utama dalam proses pengolahan nilai pada sistem akademik, yang mana struktur tabelnya terdiri dari dua atribut, yaitu kolom ID jenis bertipe serial dan berperan sebagai kunci utama atau primary key, kemudian jenis komponen penilaian memiliki identitas unik yang dihasilkan secara otomatis. Kolom nama jenis itu bertipe varchar, yang mana memiliki aturan unik dan juga not null sehingga setiap nama jenis komponennya harus unik dan tidak boleh kosong. Nilai yang disimpan umum digunakan untuk komponen seperti tugas, kuis, UTS, UAS, praktikum maupun kehadiran. Yang mana relasinya tabel jenis komponen ref ini terhubung dengan tabel komponen nilai melalui relasi one to many yang disebut komponen berjenis. Kemudian terdapat tabel nilai huruf yang digunakan untuk menyimpan referensi nilai huruf beserta bobot numeriknya dalam skala 4, yaitu data ini dipakai untuk proses konversi nilai angka menjadi nilai huruf, serta sebagai dasar perhitungan IP dan juga IPK mahasiswa. Yang mana relasinya yaitu pada tabel nilai one to many yang yang dinamakan nilai nilai jadi huruf. Relasi ini menunjukkan bahwa satu nilai dapat terkait dengan banyak nilai mahasiswa, sementara setiap nilai mahasiswa hanya memiliki satu nilai huruf atau belum terisi jika belum dilakukan konversi. Yang mana hubungannya dibentuk melalui kolom ID nilai huruf pada tabel nilai yang mereferensikan ID huruf pada tabel nilai huruf referensi. Selanjutnya terdapat tabel status absen yang digunakan untuk menyimpan referensi status kehadiran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan, status yang dicatat melalui hadir, izin, alfa, dan juga sakit yang menjadi acuan dalam proses pencatatan absensi pada setiap pertemuan kelas. Tabel ini memiliki relasi one to many dengan tabel absensi yang dikenal sebagai relasi absensi berstatus, yang mana relasinya akan menunjukkan bahwa satu status dapat digunakan oleh banyak catatan absensi, sedangkan setiap data absensi hanya memiliki satu status saja. Hubungan ini dibentuk melalui kolom ID status absen pada tabel absensi yang mereferensikan ID status pada tabel status absen referensi. Kemudian, selanjutnya terdapat tabel status TA referensi yang digunakan untuk menyimpan referensi status penyelesaian tugas akhir mahasiswa, yang mana status ini menggambarkan tahapan proses tugas akhir seperti diajukan, bimbingan, seminar proposal, penelitian, seminar hasil, sidang revisi, selesai, atau ditolak, dan menjadi acuan dalam pemantauan perkembangan pengerjaan tugas akhir. Kemudian tabel ini juga berelasi dengan tabel tugas akhir melalui relasi one to many yang dinamakan TA berstatus. Relasi ini menunjukkan bahwa satu status dapat digunakan oleh banyak data tugas akhir, sedangkan setiap tugas akhir itu hanya memiliki satu status saja. Oke, selanjutnya tabel status bayar yang digunakan untuk menyimpan referensi status pembayaran mahasiswa. Status ini akan menunjukkan bahwa pembayaran berada dalam kondisi lunas atau belum dan menjadi acuan dalam proses verifikasi transaksi pembayaran. Yang mana tabel ini berelasi dengan tabel pembayaran melalui relasi one to many yang disebut bayar berstatus. Kemudian terdapat tabel jenis pembayaran yang digunakan untuk menyimpan referensi jenis pembayaran yang berlaku bagi mahasiswa, yang mana informasinya mencakup kategori pembayaran seperti UKT, SPP, wisuda, serta opsi pembayaran lainnya yang diperlukan dalam pengolahan administrasi keuangan. Yaitu tabel ini berelasi dengan tabel pembayaran one to many yang mana relasinya yaitu bayar berjenis. Relasinya menunjukkan bahwa satu jenis pembayaran dapat digunakan oleh banyak transaksi pembayaran, sementara setiap transaksi hanya terkait dengan satu jenis pembayaran. Kemudian terdapat tabel status cuti yang digunakan untuk menyimpan referensi status pengajuan cuti akademik mahasiswa, yaitu tabel ini memiliki relasi one to many dengan tabel cuti akademik melalui tabel cuti berstatus, di mana relasinya menunjukkan bahwa satu status dapat digunakan oleh banyak pengajuan cuti, sedangkan setiap pengajuan cuti hanya memiliki satu status saja. Hubungan ini dibangun melalui kolom ID status pada tabel cuti akademik yang mereferensikan kolom ID status pada tabel status cuti referensi. Selanjutnya terdapat tabel kategori berita referensi yang digunakan untuk menyimpan referensi kategori berita dan pengumuman yang dipublikasikan dalam sistem, yang mana informasi kategori ini mencakup jenis-jenis seperti akademik, umum, dan kemahasiswaan sehingga setiap berita dapat dikelompokkan berdasarkan topiknya. Yang mana tabel ini memiliki relasi one to many dengan tabel berita pengumuman melalui relasi berita berkategori. Relasi tersebut menunjukkan bahwa satu kategori dapat digunakan oleh banyak berita atau pengumuman, sedangkan setiap berita hanya dapat memiliki satu kategori saja. Selanjutnya itu tabel berita pengumuman yang digunakan untuk menyimpan data berita pengumuman yang dipublikasikan dalam sistem informasi akademik. Informasinya yaitu yang dicatat meliputi judul, konten, waktu publikasi, penulis, dan kategori. Sehingga tabel ini berperan sebagai pusat distribusi informasi yang dapat diakses oleh Civitas Akademika. Yang mana tabel ini memiliki dua relasi, yaitu one to many,
relasi pertamanya dengan tabel user melalui kolom penulis user ID yang menunjukkan bahwa satu user dapat menulis banyak berita, tetapi setiap berita hanya memiliki satu penulis. Kemudian relasi yang kedua yaitu dengan tabel kategori berita referensi yang melalui kolom ID kategori yang menunjukkan bahwa satu kategori dapat digunakan oleh banyak berita, namun setiap berita yang hanya memiliki satu kategori. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat tabel aktivitas yang digunakan untuk mencatat setiap tindakan yang dilakukan pengguna di dalam sistem informasi akademik sebagai bagian dari proses audit, monitoring, dan penguatan keamanan, yang mana setiap aktivitas penting seperti login, perubahan data, navigasi menu, maupun tindakan administrasi lainnya direkam agar riwayat penggunaan sistemnya dapat ditelusuri dengan baik. Memiliki relasi yaitu many to one dengan tabel user di mana satu user dapat memiliki banyak catatan aktivitas, sedangkan setiap log hanya terkait dengan satu user saja. Kemudian relasinya dihubungkan melalui kolom user ID yang mereferensikan user ID pada tabel user. Selanjutnya mengenai query fitur sistem. Fitur yang pertama adalah lihat KRS. Pada fitur ini akan ditampilkan beberapa kolom, yaitu NIM, nama lengkap, kode MK, nama MK, SKS, kemudian nama dosen, nama hari, jam mulai, jam selesai, nama ruangan, dan nama status. Tabel utamanya adalah KRS. Untuk mendapatkan data-data yang akan ditampilkan, itu akan dilakukan join kepada tabel-tabel lainnya. Yang pertama, itu ke tabel mahasiswa alias M, itu akan mengambil kolom ID mahasiswanya. Kemudian tabel kelas alias K, itu akan mengambil kolom ID kelas. Kemudian tabel mata kuliah alias MK, itu akan mengambil kolom ID MK. Kemudian tabel dosen alias D, itu akan mengambil kolom ID dosen. Kemudian tabel hari ref alias H, itu akan mengambil ID hari. Kemudian ada tabel R, tabel ruangan alias R, itu akan mengambil ID ruangan. Kemudian ada tabel status KRS ref alias SKRS, itu akan mengambil status ID-nya. Dan untuk yang akan ditampilkan pada fitur KRS ini, itu dipilih dengan kondisi apabila NIM-nya itu ada di 20, 21, 01, 00, 01. Kemudian, untuk fitur lihat jadwal kuliah, ini akan ditampilkan kolom kode MK, nama MK, nama hari, jam mulai, jam selesai, nama ruangan, dan juga nama dosen. Yang mana tabel utamanya itu adalah tabel kelas alias K, dan dilakukan join juga untuk mendapatkan data-data kolom-kolom yang akan ditampilkan dari tabel lainnya. Yang pertama itu untuk tabel mata kuliah alias MK, itu akan mengambil ID MK. Kemudian tabel dosen alias D, itu akan mengambil kolom ID dosen. Kemudian tabel ruangan alias R, itu akan mengambil data ID ruangan. Kemudian ada tabel hari ref alias H, itu akan mengambil ID ruangan. Kemudian ada tabel KRS, itu akan mengambil ID kelas. Kemudian itu akan dilakukan untuk berdasarkan ID mahasiswanya. ID mahasiswanya ini akan diambil dari tabel mahasiswa dengan keadaan NIM-nya itu ada di 20, 21, 01, 00, 01 dan akan diurutkan berdasarkan ID hari dan jam mulainya. Kemudian untuk fitur lihat nilai, ini akan ditampilkan kolom kode MK, nama MK, SKS, nilai angka, kemudian huruf, as nilai huruf, dan juga bobot. Dengan tabel utamanya itu nilai alias N, dan dilakukan join juga. Pertama itu ke tabel KRS, akan mengambil data ID KRS, kemudian tabel kelas alias K, itu akan mengambil kolom ID kelas, kemudian tabel mata kuliah alias MK, itu akan mengambil ID MK-nya, kemudian ke tabel nilai huruf ref alias NH, itu akan mengambil ID hurufnya, kemudian untuk yang akan ditampilkan itu berdasarkan ID mahasiswanya yang diambil dari tabel mahasiswa dengan NIM 20, 21, 01, 00, 01. Kemudian untuk fitur lihat KHS itu akan ditampilkan tahun, nama semester, kode MK, nama MK, SKS, kemudian ada huruf, as nilai huruf, lalu bobot, kemudian di sini ada sebuah operasi mengalihkan SKS dengan bobot yang akan dijadikan mutu, di mana tabel utamanya adalah KRS dan dilakukan join juga ke tabel lainnya. Di sini pertama itu ke tabel kelas alias K, itu akan mengambil ID kelasnya. Kemudian untuk tabel mata kuliah alias MK itu akan mengambil ID MK-nya. Lalu tabel tahun akademik alias TA itu akan mengambil ID tahunnya. Kemudian tabel semester ref alias S itu akan mengambil ID semesternya. Kemudian untuk tabel nilai alias N itu akan mengambil ID KRS-nya. Lalu untuk tabel nilai huruf ref itu akan mengambil ID nilai hurufnya. Yang mana pada lihat KHS ini
akan dilihat berdasarkan ID mahasiswa yang diambil dari tabel mahasiswa dengan keadaan NIM-nya itu ada di 2021 01 0001. Dan tahun ajarannya itu ada di tahun 2024 2025 dan juga semesternya itu ada di semester ganjil. Kemudian ini ada fitur transkrip nilai. Yang akan ditampilkan itu adalah NIM, nama lengkap, nama prodi, total SKS, IPK, kode MK, nama MK, SKS, kemudian huruf, as nilai huruf, lalu ada bobot, ada tahun, dan nama semester. Di sini tabel utamanya itu adalah transkrip. Kemudian dilakukan join juga. Pertama itu ke tabel mahasiswa alias M itu akan mengambil ID mahasiswa. Kemudian tabel prodi alias P itu akan mengambil ID prodi. Kemudian ada tabel KRS itu akan mengambil ID mahasiswa. Lalu tabel kelas alias K itu akan mengambil ID kelas. Kemudian ada tabel mata kuliah alias MK itu akan mengambil ID MK. Kemudian ada tabel nilai alias N itu akan mengambil ID KRS. Kemudian ada tabel nilai huruf ref alias NH itu akan mengambil ID nilai hurufnya. Kemudian tabel tahun akademik alias TA itu akan mengambil ID tahun. Kemudian di sini tabel semester ref alias SR itu akan mengambil data semester ID. Yang mana akan dilihat berdasarkan NIM-nya itu ada di 2021 01 0001. Kemudian akan diurutkan berdasarkan tahun, ID semester dan juga semesternya. Kemudian untuk fitur lihat absensi, itu yang akan ditampilkan adalah nama MK, pertemuan ke, tanggal, dan juga nama status kehadirannya. Tabel utamanya itu ada di absensi alias A. Kemudian dilakukan join juga ke tabel-tabel lainnya. Yang pertama itu tabel kelas alias K itu akan mengambil ID kelasnya. Kemudian tabel mata kuliah alias MK itu akan mengambil ID MK-nya. Kemudian tabel status absen ref alias SA itu akan mengambil ID status absennya. Kemudian untuk yang akan dilihat itu tetap berdasarkan ID mahasiswa yang diambil dari tabel mahasiswa dengan kondisi NIM-nya itu ada di 2021 01 0001. Dan akan diurutkan berdasarkan nama MK dan pertemuan ke. Yang terakhir, ada fitur lihat status pembayaran UKT. Yang akan ditampilkan itu ada NIM, nama lengkap, tahun, nama semester, nama jenis, as jenis pembayaran, kemudian ada nominal, ada tanggal bayar, nama status, as status. Tabel utamanya itu ada di pembayaran alias P, kemudian dilakukan join ke tabel-tabel lainnya. Yang pertama itu tabel mahasiswa alias M itu akan mengambil ID mahasiswanya, kemudian tabel tahun akademik alias TA itu akan mengambil ID tahunnya, kemudian tabel semester ref alias S itu akan mengambil ID semesternya, kemudian tabel jenis pembayaran ref itu akan mengambil ID jenis pembayarannya. Yang terakhir itu ke tabel status bayar ref alias SB itu akan mengambil ID statusnya. Yang dimana dengan kondisi NIM-nya itu ada di 2021 01 0001. Dan juga akan diurutkan berdasarkan tahun dan juga semester. Selanjutnya di sini saya akan membahas query trigger. Nah, query trigger ini adalah perintah otomatis di dalam database yang dijalankan ketika terjadi suatu tindakan tertentu, seperti menambah, mengubah, ataupun menghapus data. Lalu trigger ini memastikan proses tertentu itu berjalan otomatis tanpa perlu dijalankan manual oleh pengguna. Di sini untuk query triggernya yang pertama ada trigger untuk log aktivitas login user. Nah, trigger log aktivitas login user ini bekerja menggunakan sebuah function bernama log user login. Fungsi tersebut dijalankan secara otomatis setiap kali terjadi proses login pada sistem. Jadi di dalam function, sistem ini akan memasukkan data aktivitas ke tabel log aktivitas. Data yang dicatat itu meliputi 3 informasi penting, yaitu ada user ID yang berupa identitas pengguna yang melakukan login, lalu ada aktivitas berupa keterangan user login, dan juga IP address yang diambil dari alamat IP pengguna menggunakan fungsi inet client at R. Lalu setelah pencatatan itu selesai, function mengembalikan nilai new, menandakan bahwa proses login itu tetap berjalan seperti biasa. Function ini kemudian dihubungkan dengan sebuah trigger bernama trigger user login yang dijalankan setelah setiap operasi insert pada tabel login atau sesi dan dieksekusi untuk setiap baris baru. Kemudian ada trigger log perubahan status mahasiswa. Jadi trigger ini bekerja menggunakan sebuah function bernama log status mahasiswa. Itu fungsi tersebut dijalankan secara otomatis setiap kali terjadi proses update pada tabel mahasiswa. Di dalam function ini, sistem itu terlebih dahulu melakukan pengecekan untuk memastikan apakah terdapat perubahan pada nilai status akademik ID. Pemeriksaan ini kemudian dilakukan dengan membandingkan data lama, old, dengan data baru, new. Jika nilai status akademik sebelum dan sesudah pembaruan berbeda, maka sistem akan melakukan pencatatan ke tabel log aktivitas. Pencatatan yang dilakukan meliputi 2 informasi penting. Yang pertama ada user ID, yaitu pengguna yang melakukan perubahan, dan juga aktivitas, yaitu berupa keterangan bahwa status akademik mahasiswa dengan NIM tertentu telah berubah dari nilai lama menjadi nilai baru.
Setelah pencatatan itu selesai, function itu mengembalikan nilai new sehingga proses update data mahasiswa itu tetap berjalan. Function ini dihubungkan dengan sebuah trigger bernama trigger log status mahasiswa yang dijalankan setelah setiap operasi update pada tabel mahasiswa dan dieksekusi untuk setiap baris yang diperbarui. Lalu yang ketiga ada trigger untuk log pengisian KRS. Jadi trigger ini bekerja menggunakan sebuah function yang bernama log pengisian KRS. Jadi fungsi ini dijalankan otomatis setiap kali terjadi proses insert pada tabel KRS, yaitu saat mahasiswa menambahkan kelas ke dalam kartu rencana studi. Di dalam function ini, sistem itu mengambil nilai user ID dari tabel mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa yang baru dimasukkan, lalu nilainya disimpan ke dalam variabel lokal v user ID, lalu sistem itu melakukan pencatatan ke tabel log aktivitas. Kemudian untuk informasi yang dicatat itu meliputi user ID, yaitu identitas pengguna yang mengisi KRS, lalu aktivitas berupa keterangan bahwa mahasiswa telah mengisi KRS beserta kelas yang dipilih. Nah, jika sudah melakukan itu, function itu mengembalikan kembali nilai view, nilai new, sehingga proses penambahan data KRS itu tetap berjalan secara normal. Jadi function ini dihubungkan dengan sebuah trigger bernama trigger log pengisian KRS yang dijalankan setelah setiap operasi insert pada tabel KRS dan dieksekusi untuk setiap baris baru. Selanjutnya di sini ada trigger log pembatalan KRS. Jadi trigger ini bekerja menggunakan sebuah function bernama log pembatalan KRS. Fungsi tersebut dijalankan secara otomatis setiap kali terjadi proses update pada tabel KRS, yaitu saat mahasiswa membatalkan kartu rencana studi. Di dalam function, sistem ini terlebih dahulu melakukan pengecekan kondisi perubahan status KRS. Pemeriksaan ini memastikan bahwa status lama adalah 1 atau aktif dan status baru adalah 2 dibatalkan. Jika kondisi ini terpenuhi, function itu akan mengambil nilai user ID dari tabel mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa yang bersangkutan. Lalu kemudian nilai ini disimpan di dalam variabel lokal v user ID. Lalu setelah itu sistem melakukan pencatatan ke tabel log aktivitas. Jadi informasi yang dicatat itu meliputi user ID, identitas pengguna yang membatalkan KRS, dan juga aktivitas berupa keterangan bahwa mahasiswa telah membatalkan KRS beserta kelas yang dibatalkan, yang ditunjukkan melalui ID kelas. Nah, setelah pencatatan ini selesai, function itu kembali mengembalikan nilai new. Jadi proses pembaruan status KRS itu tetap berjalan secara normal. Dan function ini dihubungkan dengan trigger bernama trigger log pembatalan KRS yang dijalankan setelah setiap proses operasi update pada tabel KRS dan dieksekusi untuk setiap baris yang diperbarui. Selanjutnya yang kelima ada trigger validasi jadwal bentrok dosen. Nah, trigger ini itu bekerja menggunakan sebuah function bernama validasi jadwal dosen. Fungsi ini dijalankan otomatis setiap kali ada insert atau update pada tabel kelas, yaitu saat membuat atau mengubah jadwal kelas. Di dalam function ini, sistem itu akan melakukan pengecekan untuk memastikan tidak terjadi bentrok jadwal dosen. Lalu sistem menghitung jumlah kelas yang sudah dijadwalkan untuk dosen yang sama, ID dosen, pada hari dan tahun akademik yang sama. Lalu ada pengecekan memperhitungkan jam mulai dan jam selesai kelas baru dengan jam kelas yang sudah ada. Lalu jika ditemukan bentrok jadwal dengan rumus V count lebih besar dari 0, yaitu sistem menghentikan proses dan menampilkan pesan error, jadwal dosen bentrok. Nah, function ini kemudian mengembalikan nilai new jika validasi itu lolos, sehingga jadwal kelas itu dapat disimpan. Dan kemudian trigger ini dihubungkan ke trigger validasi jadwal dosen yang dijalankan before insert or update pada tabel kelas dan dieksekusi untuk setiap baris baru. Selanjutnya ada trigger update IPK otomatis saat nilai dimasukkan. Nah, trigger ini bekerja menggunakan function update IPK mahasiswa. Fungsi ini dijalankan otomatis setiap kali ada insert atau update pada tabel nilai, yaitu saat mahasiswa mendapatkan nilai baru atau nilai lama diperbarui. Di dalam function, langkah pertama adalah mengambil ID mahasiswa dari tabel KRS berdasarkan ID KRS yang baru dimasukkan. Selanjutnya, sistem itu menghitung total SKS dan total mutu mahasiswa dengan menjumlahkan SKS dari mata kuliah yang diambil dan mengalihkan SKS dengan bobot nilai huruf yang diperoleh. Perhitungan ini hanya untuk kelas aktif, status underscore ID sama dengan 1. Nah, setelah itu, IPK ini dihitung dengan membagi total mutu dengan total SKS dan dibulatkan 2 desimal. Jika total SKS sama dengan 0, IPK otomatis akan menjadi 0,00. Function ini kemudian memperbarui tabel transkrip mahasiswa dengan total underscore SKS dan IPK terbaru. Trigger ini kemudian dihubungkan ke trigger update IPK yang dijalankan after insert or update pada tabel nilai untuk setiap baris baru ataupun diperbarui. Jadi dengan cara ini, IPK mahasiswa itu selalu terupdate secara otomatis. Nah, selanjutnya ada trigger untuk validasi kapasitas ruangan.
Di mana trigger ini bekerja menggunakan sebuah function bernama validasi kapasitas kelas, yang dimana berfungsi otomatis setiap kali ada insert pada tabel KRS, yaitu saat mahasiswa mendaftar ke kelas baru. Jadi di dalam function ini, sistem itu mengambil kapasitas ruangan dari tabel ruangan berdasarkan ID kelas yang baru dimasukkan. Selanjutnya, sistem itu menghitung jumlah mahasiswa yang sudah terdaftar di kelas tersebut dengan status aktif, sama dengan di mana status ID-nya itu sama dengan 1. Kemudian akan dilakukan validasi kapasitas. Jika jumlah mahasiswa yang sudah terdaftar sama atau melebihi kapasitas ruangan, sistem itu akan menghentikan proses pendaftaran dan menampilkan pesan error berupa kapasitas kelas sudah penuh. Lalu function ini mengembalikan new jika validasi lolos sehingga proses pendaftaran normal, dan di mana trigger ini juga dihubungkan ke trigger validasi kapasitas yang dijalankan before insert pada tabel KRS dan dieksekusi untuk setiap baris. Selanjutnya ada trigger otomatis mengisi tanggal pengisian KRS, di mana trigger ini menggunakan sebuah function bernama set tanggal KRS yang berfungsi otomatis setiap kali ada insert pada tabel KRS, yaitu saat mahasiswa menambahkan kelas ke kartu rencana studi. Jadi di dalam function ini, sistem itu memeriksa apakah kolom tanggal pengisian itu masih kosong atau nol. Jika kosong, sistem itu secara otomatis mengisi kolom tersebut dengan tanggal dan waktu saat ini atau current timestamp. Hal ini memastikan setiap pengisian KRS itu memiliki catatan waktu yang akurat. Kemudian sama, function itu mengembalikan new sehingga proses penambahan KRS itu normal, dan trigger ini dihubungkan ke trigger set tanggal KRS yang dijalankan before insert pada tabel KRS untuk setiap baris. Selanjutnya ada trigger validasi SKS maksimal per semester, di mana trigger ini menggunakan sebuah function dengan nama validasi SKS maksimal yang dijalankan otomatis setiap kali ada insert pada tabel KRS, yaitu saat mahasiswa menambahkan mata kuliah ke kartu rencana studinya. Jadi di dalam function ini, sistem mengambil IPK mahasiswa dari tabel transkrip. Nah, berdasarkan IPK-nya, sistem itu menentukan batas maksimal SKS yang boleh diambil mahasiswa pada semester tersebut. Misalnya, IPK lebih dari 3, nah maksimalnya 24 SKS. Untuk IPK-nya itu kurang dari 2,5 dan kurang dari sama dengan 2,5 dan kurang dari 3 itu maksimal 21 SKS. Dan jika IPK-nya itu kurang dari 2,5, jadi maksimalnya itu 18 SKS. Selanjutnya, sistem itu menghitung total SKS yang sudah diambil mahasiswa pada tahun akademik aktif, ditambah SKS dari mata kuliah yang baru akan ditambahkan. Jika total SKS ini melebihi batas maksimal, function itu menghentikan proses pendaftaran dan menampilkan pesan error. Misalnya, total SKS 26 melebihi batas maksimal 24. Nah, kemudian function itu mengembalikan new jika validasi lolos, sehingga penambahan KRS tetap dapat diproses. Kemudian trigger ini dihubungkan ke trigger validasi SKS maksimal yang dijalankan before insert pada tabel KRS untuk setiap barisnya. Dan yang terakhir ada trigger untuk validasi mata kuliah prasyarat. Jadi trigger ini menggunakan sebuah function bernama validasi prasyarat. Fungsi ini dijalankan otomatis setiap kali ada insert pada tabel KRS, yaitu saat mahasiswa mendaftar mata kuliah baru. Nah, di dalam function ini, sistem itu akan mengambil ID MK dari kelas yang dipilih. Selanjutnya, sistem itu mengecek apakah mata kuliah tersebut memiliki prasyarat. Nah, jika ada, sistem itu menghitung jumlah prasyarat yang sudah dilulus oleh mahasiswa dengan kondisi nilai bukan E dan KRS itu aktif. Jika jumlah mata kuliah prasyarat yang sudah lulus kurang dari total prasyarat, function itu akan menghentikan proses pendaftaran dan menampilkan pesan error. Misalnya, belum memenuhi mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah ID 101. Nah, setelah itu function itu kembali mengembalikan new jika validasi itu lolos, sehingga penambahan KRS itu dapat diproses. Untuk trigger ini dihubungkan ke trigger validasi prasyarat yang dijalankan before insert pada tabel KRS untuk setiap barisnya. Selanjutnya yaitu penjelasan query view. Oke, yang pertama yaitu view KHS mahasiswa digunakan untuk menampilkan kartu hasil mahasiswa per semester dengan menggabungkan data mahasiswa, yaitu KRS kelas mata kuliah, tahun akademik, semester, nilai, dan referensi nilai huruf. Nilai angka dikonversi menjadi huruf dan juga bobot, kemudian dikalikan dengan SKS untuk memperoleh mutu per mata kuliah yang dapat digunakan dalam perhitungan IPK. Kondisi where yang mana status ID-nya 1 memastikan hanya KRS aktif saja yang akan ditampilkan, sementara left join digunakan untuk menjaga akar datanya tetap muncul meskipun mahasiswa belum memiliki nilai, yang mana hasil ini diurutkan berdasarkan NIM, tahun akademik, semester, dan kode mata kuliah, sehingga memudahkan pemantauan performa studi secara sistematis. Selanjutnya yaitu view transkrip lengkap yang mana digunakan untuk menampilkan transkrip nilai lengkap mahasiswa termasuk informasi identitas, program studi, jenjang pendidikan, semester, mata kuliah, SKS, nilai angka dan huruf, serta total SKS IPK. Datanya digabung dari tabel mahasiswa, program studi, jenjang, transkrip, KRS, kelas, mata kuliah, nilai, dan referensi nilai huruf, yang mana nilai angka dikonversi menjadi nilai huruf dan juga bobot.
menjadi huruf dan juga bobot, sedangkan total SKS dan IPK-nya diambil dari tabel transkrip. Kondisi where, yang mana KR status ID 1 memastikan hanya KRS aktif yang ditampilkan, dan penggunaan live join juga menjaga agar datanya tetap muncul meskipun mahasiswa belum memiliki nilai pada mata kuliah tertentu. Hasilnya diurutkan berdasarkan NIM, semester, dan juga kode mata kuliah, sehingga memudahkan pemantauan performa studi mahasiswa secara sistematis. Kemudian, view jadwal kuliah atau jadwal kuliah mahasiswa digunakan untuk menampilkan jadwal kuliah mahasiswa secara terstruktur, mencakup identitas mahasiswa, kode kelas, kode dan nama mata kuliah, SKS, nama dosen, hari jam mulai selesai ruangan, tahun akademik, serta nama semester. Datanya digabung dari tabel mahasiswa, KRS, kelas mahasiswa, KRS mata kuliah, dosen, referensi hari, ruangan, tahun akademik, dan referensi semester. Yang mana kondisi where status ID-nya yaitu 1, TA status ID 1 memastikan hanya KRS aktif dan tahun akademik yang berlaku yang ditampilkan. Selanjutnya untuk view jadwal mengajar dosen, itu digunakan untuk menampilkan jadwal mengajar dosen secara terstruktur, mencakup NIDN, kemudian nama dosen, kode kelas, kode dan nama mata kuliah, SKS, hari, jam mulai dan selesai, nama ruangan, tahun akademik, nama semester, serta jumlah mahasiswa per kelas, yang mana datanya digabung dari dosen, kelas mata kuliah, referensi hari, ruangan, tahun akademik, referensi semester, dan KRS. Yang mana kondisinya juga memastikan hanya tahun akademik yang berlaku yang ditampilkan. Sedangkan live join-nya juga memastikan KRS menghitung jumlah mahasiswa aktif pada tiap kelas. Kemudian rekap absensi mahasiswa, datanya digabung dari tabel dosen, dosen wali, mahasiswa, program studi, status akademik, dan transkrip dengan live join pada tabel transkrip agar mahasiswa tanpa data transkrip tetap ditampilkan. Kemudian untuk view daftar mahasiswa per dosen wali, itu datanya digabung dari tabel dosen, dosen wali, mahasiswa, program studi, status akademik, dan transkrip dengan live join pada tabel transkrip agar mahasiswa eh, tanpa data transkrip tetap ditampilkan. Kemudian untuk status nilai mata kuliah per mata kuliah itu digunakan untuk menampilkan statistik nilai per mata kuliah, yaitu berdasarkan kategorinya A, B, C, D, E. Datanya digabung dari tabel mata kuliah, kelas, dosen, tahun akademik, referensi semester, KRS, nilai, dan referensi nilai huruf dengan live join. Lalu untuk pembayaran mahasiswa itu datanya digabung dari tabel mahasiswa, program studi, pembayaran, tahun akademik, referensi semester, referensi jenis pembayaran, dan referensi status bayar. Lalu untuk view untuk mahasiswa aktif per program studi, ini datanya digabung dari tabel mahasiswa, program studi, fakultas, jenjang dengan kondisi M status akademik ID 1 untuk memastikan perhitungan mahasiswanya itu aktif, yang mana hasilnya dikelompokkan berdasarkan fakultas, program studi, jenjang, dan juga angkatan, serta diurutkan berdasarkan nama fakultas, program studi, dan angkatan, sehingga memudahkan pemantauan distribusi mahasiswa aktif per program studi secara sistematis. Lalu untuk beban mengajar dosen, ini diambil dari gabungan tabel dosen, kelas, mata kuliah, tahun akademik, referensi semester, KRS, dengan live join pada KRS untuk menghitung jumlah mahasiswa aktif per kelas, yaitu kondisi statusnya yaitu 1 untuk memastikan hanya tahun akademik yang berlaku yang dihitung. Selanjutnya untuk view mahasiswa dengan prestasi terbaik, itu diambil dari eh, tabel mahasiswa, program studi, transkrip, dan juga kondisi mahasiswa aktif. Lalu untuk perhitungannya digunakan untuk agar totalnya 12 SKS agar mahasiswa itu memenuhi syarat akademik yang diperhitungkan, itu menggunakan M status akademik ID yaitu sama dengan 1. Kemudian untuk mahasiswa bermasalah, yaitu IPK kurang dari 2, itu diambil dari tabel eh, dosen, wali, program studi, transkrip, dosen, mahasiswa, yang dimana digunakan live join pada dosen wali agar mahasiswa tanpa dosen wali tetap ditampilkan. Kondisinya juga sama, yaitu untuk memasukkan mahasiswa yang sudah memenuhi batas SKS minimalnya. Lalu untuk kelulusan MK, ini datanya digabung dari tabel mata kuliah, yaitu kelas, tahun, akademik, referensi semester, KRS, nilai, dan referensi nilai huruf dengan kondisi KRS status ID sama dengan 1, yang mana agar hanya KRS aktifnya yang diperhitungkan. Perhitungan jumlah lulus dan tidak lulus menggunakan sum, yang berdasarkan nilai huruf, sedangkan presentasi kelulusan dihitung dari jumlah mahasiswa yang lulus dibagi total mahasiswa dikalikan 100, kemudian hasilnya dikelompokkan per mata kuliah, tahun, dan semester, serta diurutkan berdasarkan kode mata kuliah dan tahun akademik. Kemudian untuk view mata kuliah yang belum diambil mahasiswa atau yang tersedia itu untuk menampilkan kuliah yang belum diambil oleh setiap mahasiswa secara terstruktur, mencakup NIM, nama mahasiswa, kode dan nama mata kuliah, SKS, semester, serta jenis mata kuliah. Datanya digabung juga dari tabel mahasiswa, mata kuliah, dan referensi jenis mata kuliah dengan kondisi mahasiswa aktif, yaitu M status akademik ID 1 dan mata kuliah sesuai program studi mahasiswa.
Lalu untuk laporan keuangan, yaitu untuk menyajikan laporan keuangan mahasiswa per program studi semester dan tahun akademik secara terstruktur yang mencakup jumlah mahasiswa, total pembayaran lunas, total pembayaran belum lunas, dan total keseluruhan pembayaran, yang mana datanya itu digabung dari tabel tahun akademik, program studi, referensi semester, kemudian mahasiswa dan pembayaran dengan live join pada mahasiswa dan pembayaran agar program studi tetap tanpa mahasiswa atau pembayaran tetap muncul. Kemudian bagian cash one ini digunakan untuk memisahkan nominal yang sudah lunas atau belum lunas, yang mana hasilnya akan dikelompokkan per tahun, semester, dan program studi, serta diurutkan berdasarkan tahun, tahun semester, program studi, sehingga memudahkan pemantauan kondisi keuangannya secara sistematis. Yang terakhir mengenai query data dummy 40 mahasiswa. Jadi query ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke tabel mahasiswa secara otomatis. Proses otomatisnya itu menggunakan fungsi generate series 140 ASN itu, yang berarti akan membuat data sebanyak 40 data yang unik dan juga konsisten. Mulai dari NIM, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, nomor HP, angkatan, jenis mahasiswa, status akademik, dan juga prodinya. Yang pertama dimulai dari NIM. Ini itu gabungan dari angkatan, kemudian diikuti 01, lalu nomor urut dengan 4 digit. Jadi untuk 10 orang pertama itu ada di tahun 2021, kemudian 10 kedua itu di 2022, 10 ketiga itu ada di 2023, dan 10 keempat itu ada di 2024. Kemudian akan diikuti dengan 01 dan eh, nomor urutnya 4 digit. Jadi contohnya itu untuk NIM yang pertama itu adalah 2021, 01, 0001. Kemudian untuk nama lengkap itu akan diawali dengan mahasiswa, kemudian diikuti 3 nomor urut. Jadi contohnya adalah mahasiswa 001. Kemudian untuk jenis kelamin itu karena hanya ada 2 ID, satu untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Dari query ini apabila dibagi dua itu adalah ID kedua yaitu perempuan dan yang lainnya itu adalah ID satu yaitu laki-laki. Jadi ganjil untuk laki-laki dan genap itu untuk perempuan. Kemudian untuk tempat lahir itu akan diawali dengan kota diikuti abjad yang berbeda-beda A sampai Z. Lalu untuk tanggal lahir itu akan dimulai dari 2003 0101 diikuti dengan jumlah hari sesuai nomor urut mahasiswanya. Kemudian, untuk alamat itu akan diawali dengan alamat, diikuti dengan 3 digit nomor urutnya. Contohnya adalah alamat 001. Kemudian, untuk email, itu akan diawali dengan MHS, diikuti 3 digit urutan mahasiswanya juga, dan ditutup dengan @email.com. Jadi, contohnya adalah mhs001@email.com. Kemudian, untuk nomor HP, itu akan diawali dengan 0812, diikuti dengan 8 digit nomor urutnya. Lalu untuk angkatan itu akan dimulai dari 2021 per 10 orang, kemudian akan 10 orang kedua itu akan 2022 dan seterusnya. Untuk jenis mahasiswa itu akan diisi default 1, kemudian untuk status akademiknya itu juga akan diisi default 1, itu artinya mahasiswanya aktif. Dan untuk prodi-nya, ID prodinya itu akan diambil dari tabel prodi yang mana kode prodinya itu adalah TI. Jadi, semua data yang akan di-generate ini adalah ID prodinya itu akan dengan kode prodinya itu TI. Ini untuk hasil generate-nya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai database sistem informasi akademik dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.